Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, malam hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan. Yang dimana kondisi perasaan tersebut mungkin malam hari ini masih ada satu hubungan yang baru di dalam komitmen perselingkuhan tersebut, yang dimana hubungan baru ini bisa saja dilakukan oleh pihak ketiga dan bisa saja dilakukan oleh manusia tersebut. Sekalipun saya mengatakan hubungan baru ini dilakukan oleh pihak ketiga semata-mata hanya untuk mencari suatu derajat yang lebih tinggi. Kalaupun saya mengatakan manusia itu melakukan yang namanya hubungan baru, mungkin tidak lain hanya untuk memberikan suatu keyakinan di dalam diri sendiri agar bisa kembali terhadap diri kamu. Tetapi kalau saya mencoba untuk tidak membahas bagaimana perasaan pihak ketiga di dalam komitmen yang dia jalankan, baik terhadap manusia itu, baik terhadap orang lain, saya rasa kabar kartu yang saya pegang ini pun seperti memberikan suatu gambaran yang dimana ada satu kabar yang diterima oleh pihak ketiga, yang dimana kabar ini bisa saja bersifat diuntungkan dan bisa saja bersifat dirugikan. Sepertinya satu kabar ini berasal dari orang yang dimana
berada di sekeliling hubungan komitmen tersebut. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu yang seakan-akan ingin diperlihatkan di dalam komitmen itu bahwasannya akan ada satu energi dari kedua belah pihak merasa sangat gelisah dan ketakutan. Bukan hanya itu saja, hubungan skandal itu akan menerima suatu kondisi yang namanya nasib atau takdir. Nasib atau takdir mungkin ditinggalkan atau meninggalkan. Menunggu, wage. Muncul kartu The Chariot. Kata The Chariot, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Chariot ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu, komitmen tersebut untuk malam hari ini penuh dengan perselisihan yang membuat kondisi pihak ketiga merasa frustasi dan membuat kondisi pihak ketiga merasa marah. Kondisi frustasi dan marah inilah yang ada kaitannya di dalam kartu pertama yang saya katakan tadi, hubungan baru. Yang dimana pemikiran pihak ketiga merasa komitmen perselingkuhan itu tidak lagi memberikan situasi ketenangan ataupun situasi kenyamanan. Saya rasa komitmen itu sudah ada yang dibohongi dan sudah ada menyimpan situasi kebusukan. Muncul kartu Price of the Discs. Price of the Discs yang dimana kemunculan kartu ini seperti memberikan suatu gambaran di dalam komitmen pihak ketiga seperti ada yang mengendalikan atau mungkin pihak ketiga mengendalikan komitmen perselingkuhan tersebut tetapi manusia itu tidak terima. Muncul 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, saya rasa komitmen itu sudah memberikan situasi yang benar-benar sangat malang bagi pihak ketiga. Tidak ada lagi kebahagiaan dan tidak ada lagi kesejahteraan dan tidak ada lagi kebebasan atau tidak ada lagi situasi yang diuntungkan. Muncul 9 pedang. 9 of Swords. Terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil ini menyimpulkan kondisi pihak ketiga bukan hanya malang tetapi merasa bersalah, merasa menyesal, dan merasa seperti orang yang benar-benar stres, depresi, ataupun yang lebih parahnya lagi, di luar dari komitmen yang dia lakukan terhadap manusia tersebut, sepertinya ada satu bentuk ancaman yang dimana ancaman ini benar-benar membuat pemikiran pihak ketiga gelisah dan amburadul. 9 of Swords dengan Page of Wands. Yang saya katakan tadi ada satu kabar ini berkaitan terhadap ancaman dan kabar ini membuat pihak ketiga bertengkar terhadap manusia itu. King of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang bisa saja saya kategorikan
sesuatu hal yang bersifat negatif, sesuai dengan kemunculan kartu pertama. Kalau saya mencoba untuk menarik pedang tersebut, pedang ini seperti memberikan suatu kesimpulan antara sifat dan karakter yang dimiliki oleh kedua belah pihak di dalam komitmen perselingkuhan tersebut sama-sama sangat jahat, sama-sama memanipulatif, sama-sama memberikan godaan, sama-sama keras kepala, sama-sama sombong. Nih dia geng. Pihak ketiga memegang pedang, manusia itu memegang pedang, seperti tidak mau mengalah dan membuat komitmen itu hancur. King of Cups. Wow, ternyata ada asmara baru dengan perasaan baru. Hadir seseorang di dalam komitmen perselingkuhan itu. Nah, barusan saya mengatakan asmara baru, keluar sendiri kartunya. Knight of Cups. Nih, seseorang yang menaiki kuda sambil membawa satu cawan. Cawan yang dibawa perasaan baru untuk membuat komitmen tersebut hancur secara perlahan-lahan. Saya tidak bisa mengategorikan apakah pihak ketiga yang melakukan asmara baru ini atau manusia itu, karena dengan kemunculan kartu King of Swords sama-sama jahat, sama-sama merasa belum bisa mendapatkan kepuasan. Setidaknya ada asmara baru, geng. Nih, keluar sendiri, kartunya keluar semua. Muncul 10 pedang. 10 pedang dalam arti ada pengkhianatan, ada kecurangan, ada kehancuran, ada kegagalan di dalam komitmen tersebut. Muncul 5 tongkat. 5 tongkat, kalau saya menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu kesimpulan antara manusia itu dengan pihak ketiga sedang berkonflik, sedang bertengkar, berselisih paham, saling serang menyerang. Ini awalnya saja bersifat manis. Nih kamu bisa melihat sendiri kartu, bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya angkat ini, geng. Three of Swords, 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil ada situasi yang berupa kekecewaan, ada situasi berupa kehilangan kebahagiaan, ada situasi yang dimana situasi ini benar-benar situasi kehancuran dan kematian. Nih dia. Yang dahulu manusia itu mencurangi diri kamu dan berkhianat terhadap diri kamu, justru komitmen yang dia jalankan ada pengkhianatan, sakit hati yang muncul di dalam komitmen mereka. Knight of Wands, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini fix. Saya mengatakan malam hari ini sudah hadir orang baru. Kehadiran orang baru inilah yang mengendalikan komitmen perselingkuhan tersebut. Orang baru inilah yang mengendalikan pihak ketiga. Orang baru inilah yang mengendalikan manusia tersebut. Seperti kehadiran orang baru untuk memberikan berbagai provokator agar perselingkuhan itu hancur dan menerima kekecewaan ataupun sakit hati. Muncul kartu Nine of Coin, terdiri dari 9 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ke-9 koin tersebut, komitmen itu tidak lagi memberikan kesejahteraan di dalam materi,
tidak lagi memberikan suatu kemakmuran di dalam kondisi derajat. The Emperor, unsur api kembali, berlambangkan 3 zodiak kembali, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Emperor seperti memberikan suatu kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut manusia itu benar-benar sedang tidak stabil, pihak ketiganya benar-benar ada kondisi yang membuat pemikiran dia tidak jernih. Muncul kartu The Hermit, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Hermit memberikan suatu kesimpulan yang dimana komitmen perselingkuhan itu sudah berada di dalam komitmen yang penuh dengan keterpurukan, kekhawatiran, dan kewaspadaan. Seperti ada satu pergerakan energi dari antara kedua belah pihak yang dimana pergerakan energi tersebut ingin lari, ingin pergi karena sudah tidak tahan. Queen of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Koin yang dipegang seperti memberikan suatu kesimpulan yang dimana kesimpulan itu terhadap komitmen itu tidak ada lagi yang namanya kemakmuran. Awalnya saja ada kemakmuran karena ada yang memberi dan ada yang menerima. Untuk saat ini jangankan makmur, berbicara atau berkomunikasi saja sudah tidak saling mempercayai. Muncul kartu The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi kondisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau saya mencoba untuk menarik kepala di bawah, sepertinya apa yang diprioritaskan di dalam pihak yang diprioritaskan di dalam komitmen perselingkuhan itu sudah tidak lagi memiliki arti dan makna. Kalau saya katakan manusia itu terlalu memprioritaskan pihak ketiganya, mungkin bisa saja sampai harga diri dia diinjak-injak sampai dia meninggalkan kebahagiaan terhadap diri kamu. Tetapi kalau saya mengatakan pihak ketiga di dalam posisi kartu yang saya pegang ini, bisa saja malam hari ini pihak ketiga mendengar dan menerima berbagai perkataan di luaran sana yang bersifat negatif. Muncul kartu The Devil. Lagi-lagi keluar kartu The Devil. Seakan-akan kartu The Devil ini seperti memberikan suatu gambaran dari kedua belah pihak. Ada yang sedang sakit. Sakit dari penyakit menular bisa saja, sakit dari kondisi keuangan bisa saja, sakit dari kondisi pemikiran bisa saja. Semua berkaitan terhadap kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi. The Devil, kartu iblis. The Devil, kartu yang berbicara terhadap kondisi buruk. The Devil, kartu yang berbicara yang dimana bersifat negatif. Salah menempatkan, salah memprioritaskan, ujung-ujungnya hanya dijadikan sebagai budak untuk memberikan berbagai kemewahan di dalam komitmen tersebut. Saya tidak bisa memastikan siapa yang memiliki kestabilan secara berlimpah. Bisa saja manusia itu yang memiliki kestabilan, bisa saja pihak ketiganya yang memiliki kestabilan yang berlimpah. Manusia itu mencari pihak ketiga
dari kondisi kemakmuran atau pihak ketiga mencari manusia itu dari kondisi kemakmuran. Wow, ternyata muncul kartu ini. Kartu yang tidak pernah ingin saya bahas. Karena ketika saya membahas kartu ini, mungkin kamu tidak terima dengan perkataan yang akan saya katakan. Tetapi mau tidak mau, kartu ini akan saya katakan manusia itu masih akan ingin kembali terhadap diri kamu. Tetapi kembalinya manusia ini belum tentu membuat pemikiran kamu bisa melupakan berbagai kenangan yang menempel. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu yang saya pegang ini pun bisa mengarah terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga masih memiliki satu ikatan di masa lalu, dan ikatan itu masih ingin diulang kembali karena tadi kartu Page of Wands dengan Knight of Wands, Knight of Cups, asmara baru yang datang dari pihak ketiga tetapi berasal dari kondisi di masa lalu dia. Muncul kartu Four of Cups. Kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap pergerakan manusia itu, yang dimana pergerakan energi manusia itu seperti masih ingin menoleh terhadap kondisi di masa lalu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil memberikan suatu gambaran untuk malam hari ini. Saya mengategorikan komitmen perselingkuhan itu tidak ada kebahagiaan. Dari beberapa kartu yang saya ambil tadi, saya menarik satu kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut pemikiran pihak ketiga berada di dalam beberapa kartu ini. Sakit, depresi, terpuruk, dikhianati, atau pengkhianatan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk malam hari ini, ketika diri saya mengarah terhadap manusia pihak ketiga. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.